Nah, ini sekarang lanjutannya ya, untuk video yang sebelum-sebelumnya yang masih tentang membahas SERDOS TKDA yang aritmatika bisa dilihat di pop-up di atas ini. Nah, sekarang kita nomor 31. Nah, di sini A-nya itu sama dengan 2C ditambah 5. Nah, A-nya itu diketahui 13. A-nya diketahui 13. Maka tinggal disubstitusi, A-nya 13, 2C ditambah 5. Nah, ini relatif mudah, tinggal kita pindah ruaskan, berarti 2C sama dengan yang 5-nya pindah ruas dari positif, maka menjadi negatif. Biar enak melihatnya, maka 2C pindahin, terus yang 13 kurang 5 juga pindahin, maka 2C sama dengan 13 kurang 5, hasilnya 8. Maka nilai C ini tinggal pindah ruas, berarti 8 dari 2 yang sebelumnya dikali, maka pindah jadi dibagi, nilai C nya sama dengan 4. Dapat, maka jawabannya A. Nah, sekarang nomor 32. 32, peluang munculnya nomor ganjil. Ganjil pada sebuah dadu itu kan ada 3 angka, dari semua kemungkinannya ada 6. Maka 3 bagi 6 itu sederhananya 1/2. Untuk yang B, munculnya genap. Genap itu semuanya ada 3 dari mata dadu. Dari semua angka dadu ada 6, maka sederhananya juga 1/2. Maka nilainya ini sama ya. Maka di sini jawabannya C. Sekarang nomor 33. Nah, di sini nilai A sama dengan M ditambah N. Ini M ditambah N. Terus ini kalau pakai rumus perkalian aljabar, maka di sini M kali N itu kan jadinya M kuadrat. Terus di sini M kali N, terus N dikali M itu jadinya 2MN. Terus N dikali N jadinya N kuadrat. Nah, sekarang kita lihat yang B. Yang B itu N dikurang M, terus ada N dikurang M. Caranya masih sama kali tadi, N kali N kita kalikan menjadi N kuadrat, terus N dikali min M, dan min M dikali N jadinya min 2MN, terus min M dikali min M jadi plus M kuadrat. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat ya, yang di A ini ada M kuadrat, yang di bawahnya juga ada M kuadrat. Maka ini kita bisa abaikan saja karena hasilnya akan sama. Begitu juga yang N kuadrat, di bawah di A-nya ada, yang di B-nya juga ada. Maka ini anggap aja, kita anggap tidak ada. Nah, berarti fokus yang di A-nya itu adalah positif MN, yang B-nya itu negatif min 2. Karena MN-nya itu sama, ini juga MN, maka yang A itu kurang lebih dia akan ada 2, yang B-nya itu juga kurang lebih akan ada min 2. Jadi ini hasilnya A bukan positif 2 ya, tapi maka A akan selalu lebih besar daripada B. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 34. A-nya 7/8. A itu 7/8 nih, tinggal dihitung biasa aja, tinggal main cepet-cepetan. 7 bagi 8 tuh berapa? Yang B itu adalah 0,875. Nah, 7 ini tinggal diubah aja nih, 7/8 itu berapa sih? 7/8 itu kan sama aja kayak, nah tinggal main bagi aja. 8 bagi 7 itu berarti 0, terus 8, terus ini berarti 8, 64,
terus berarti 60, terus ini berarti ada 7, 56 dibagi 40. Nah, berarti sama ya. Maka nilainya adalah C. Sekarang nomor 35. A itu adalah 37,5% dari 500. Kita hitung dulu, ini tinggal kita coret. 37,5 dikali 5 berapa ya? 37,5 dikali 5 25, 2, 35, 37, 3, 15, 18. Berarti 187,5. Nah, yang B-nya itu ini kita tutup dulu. Yang B-nya itu sama dengan 4/10 dikali 750. Ini bisa kita coret. 4 dikali 75 sama saja dengan 300 ya. Maka jawabannya adalah, ini jelas ya, lebih gede yang B daripada yang A, maka jawabannya B. Nah, sekarang nomor 36. Nah, di sini ada soalnya adalah yang ditanyakan A-nya itu adalah N dikurang K. Nah, sekarang kita cari N-nya dulu. N itu adalah 75% dari 100. Berapa 75%? Dari 1000 maksudnya. Jadi coret, sisa 10 berarti 750 untuk yang N. Nah, sekarang cari nilai K berarti. Nilai K itu adalah 25% dari 800. 25% dari 800. Ini coret. 25 kali 8 itu dapat angka berapa? 200. Oke. Berarti nilai A kita bisa hitung, N-nya 750, K-nya 200, maka nilainya adalah 550. Sekarang kita nyari nilai B. B itu sama dengan M. B sama dengan M. M-nya itu adalah 0,6 dari 800. Berarti sama aja kayak 6/10 dikali 800. Ini dicoret, 6 kali 8, 4800. Maka nilai B-nya, karena B-nya itu sama dengan M, maka B-nya ini juga sama dengan 480. Oke, maka nilai A-nya itu 550. Maka jawabannya A lebih besar daripada B yang A. Sekarang soal nomor 37. 25/100 dari 600, hasilnya kan sama saja dengan 150. Nah, 150 itu 5% dari berapa? 5% dari berapa? Nah, sebut aja dikali X sama dengan hasilnya 150. Berarti nilai X-nya sama dengan 150. Ini tinggal pindah ruas ya. Maka dibalik 100/15. Ini bisa dicoret, tinggal sisa 10 kali 100 jadi 1000. Maka jawabannya yang C. Sekarang nomor 38. 38, jika N-nya itu kurang dari 0, maka mana yang lebih besar?
Nah, N-nya itu kurang dari 0 berarti N itu negatif tuh pasti ya. N-nya itu negatif. Maka nilainya itu adalah A-nya itu 7N, maka dia akan negatif 7N. B-nya 4N. Maka jadi negatif, lebih gede negatifan yang A ya. Maka besaran mana? Tentunya besaran yang B daripada A. Karena kalau di sini negatif 4 sama negatif 7. Besaran negatif 4. Oke, berarti nilainya adalah yang B. Nah, 2 soal lagi, 39. Soalnya itu adalah yang A 0,80 per 100. Persen itu berarti per 100. Berarti sama aja kayak 0,0080. Yang B-nya sama 0,0080. Berarti A sama dengan B. Jawabannya C. Sekarang nomor 40. Nomor 40. Ini A sama dengan XY, sedangkan X itu sama dengan Y ditambah 3. Maka untuk dapetin nilai A-nya, ini kita bisa misalin aja sih. Kita bisa misalin aja. Misal ya, kita cari misal aja. Kalau X-nya 1, ya kalau X-nya 1, maka Y-nya itu kan sama aja kayak, sorry. Kalau kita balik ini berarti ya. Kalau Y-nya 1, maka X-nya masukin ke rumus ini. Berarti 1 ditambah 3, maka 4. Maka nilai A adalah hasil kali. Maka 1 dikali 4. Oke, maka hasilnya adalah 4. Nah, sekarang A-nya itu 4. B-nya itu adalah 40. Nah, kalau ngelihat dari sini aja, maka A akan lebih kecil daripada B. Tapi kita cari angka yang lain. Misalnya angkanya Y-nya ini misalnya nilai Y-nya adalah 50 misalkan. Kalau Y-nya 50, maka nilai X-nya masukin rumus yang ini tadi ya. Berarti 50 tambah 3, jadi 53. Sedangkan A-nya itu adalah perkalian X sama Y. Berarti A-nya 50 dikali 53. Dihitung tuh. Itu udah pasti 2500 sekian. Udah lebih dari 2500 lah. Oke. Maka B-nya sendiri itu adalah 40. Kalau dari sini A-nya lebih besar daripada B. Kontradiksi ya. Maka di sini jawabannya adalah D, tidak bisa ditentukan. Nah, demikian video perihal TKDA-nya ya. Untuk yang Serdos, semoga bermanfaat. Terima kasih.